Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 203. Sebuah kendaraan komersial berhenti kurang dari 10 meter dari ibu dan anak Suingxia. Saat ini, hampir semua orang yang tinggal di desa Bilin adalah orang tua yang kesepian tanpa anak atau anak perempuan, sehingga penampilan mobil ini membuat Suingxia merasa sedikit aneh. Apakah seseorang yang mengenali kerabat? Baru setelah orang-orang di dalam mobil turun dan berjalan ke arah mereka, Suingxia merasa ada yang tidak beres. Bu, lari cepat. Suingxia berbisik kepada Jianglan. Jianglan belum menyadari adanya bahaya, dan berkata dengan bingung, ada apa? Suingxia tidak punya waktu untuk menjelaskan, dan meraih tangan Jianglan dan berlari dengan liar. Jianglan berlari perlahan, yang juga menyeret Suingxia ke bawah, dan dihentikan oleh orang-orang itu sebelum memasuki desa. Aku masih ingin lari, cantik, kamu memiliki sosok yang bagus. Jika kamu tidak ingin kembali bermain dengan saudara-saudaramu, kami pasti akan menghiburmu. Pemimpin melihat sosok Suingxia dan tersenyum jahat. Siapa kamu? Suingxia bertanya. Tentu saja itu laki-laki, apakah kamu ingin mencobanya? Saat dia berbicara, beberapa pria besar mengepung Suingxia. Baru pada saat itulah Jianglan menyadari bahwa orang-orang ini ada di sini untuk membuat masalah, dan berdiri di depan Suingxia, berkata, jangan sentuh putriku, apakah kamu tahu siapa istrinya? Sayang, menyingkirlah, jangan menghalangi perbuatan baik paman, kalau tidak, aku akan membunuhmu. Pemimpin itu mengancam Jianglan. Jianglan sekarang tahu kemampuan Han Xian, jadi dia tidak takut sama sekali, tidak peduli siapa orang-orang ini, mereka pasti tidak setinggi Tang Zong. Saya menyarankan Anda untuk berpikir jernih, jika tidak. Jianglan tidak menyelesaikan kata-katanya, pemimpin berjalan di depannya, menendang Jianglan dengan satu tendangan, dan kemudian berkata kepada orang-orang di bawah, anak kecil, masuk ke dalam mobil, pukul orang tua itu. Suingxia menghadapi beberapa pria kuat dan tidak memiliki perlawanan sama sekali. Setelah dibawa ke dalam mobil, dia melihat Jianglan dipukuli. Jianglan berteriak kesakitan, dan hanya bisa memegang kepalanya dan dipukuli secara pasif, sampai sekelompok orang memarahi dan pergi, lalu duduk dengan panik dan mengeluarkan ponselnya. Han Xian, Yingxia dibawa pergi di desa Bilin. Pada saat ini, Han Xian masih di kantor Tang Zong, dan ketika dia mendengar berita itu, gelombang permusuhan bangkit, dan dia duduk di sebelah Han Xian. Tang Zong merasakan niat membunuh yang mendekat. Begitu. Han Xian menutup telepon dan berkata kepada Tang Zong dengan ekspresi muram, seseorang menangkap istriku. Tang Zong terkejut, beraninya dia menyentuh wanita Han Xian. Saudara Han, saya akan mengirim seseorang untuk menyelidiki segera, kata Tang Zong. Han Xian mengambil napas dalam-dalam dan menenangkan emosi batinnya, hal ini tidak dilakukan oleh Jiang Wan atau Jiang Sheng. Setelah meninggalkan perusahaan Tang Zong, Han Xian mengendarai mobil Tang Zong ke lantai bawah rumah Jiang Sheng. Keluarga Jiang Sheng yang terdiri dari 3 orang tinggal di rumah. Ini adalah keadaan normal keluarga mereka. Tidak ada yang ingin pergi bekerja. Setelah dipukuli, Liu Hua membencinya di dalam hatinya, dan menghabiskan 10.000 yuan untuk mencari bantuan Brotherlong, yang cukup untuk menunjukkan betapa kerasnya dia. Harganya 10.000 yuan, bisakah kamu memberitahu Brotherlong untuk meminta Han Xian berlutut dan meminta maaf kepada kami? Liu Hua bertanya kepada Jiang Sheng, jika dia baru saja mengajari Han Xian dan Suingxia pelajaran, Liu Hua merasa bahwa uang telah dihabiskan. Terlalu angan-angan, bagaimana saya harus melihat tragedi Han Xian untuk menghilangkan kebencian di hati saya? Jiang Sheng menghasilkan 20.000 yuan dalam hal ini. Sekarang dia tidak peduli apa yang terjadi pada Suingxia dan Han Xian. Dia hanya berharap hari akan segera gelap, sehingga dia bisa pergi ke klub malam untuk menjadi sombong dan berpura-pura kaya. Bu, apakah kamu bodoh? Bisakah Suingxia tahu bahwa kita melakukan ini? Kata Jiang Sheng. Kamu anak busuk, bukankah itu layak untuk menghabiskan 10.000 yuan? Jika kamu tidak dapat melihat mereka dipukuli dengan mata kepala sendiri, pergi dan beri aku uang untuk mendapatkannya kembali.
Ini masalah besar dan jangan biarkan tolong dia. Kata Liu Hua. Kamu masih ingin mendapatkan uang kembali dari tangan Brother Long, bukankah kamu menginginkan hidupmu? Siapapun di Kabupaten Bin dapat memprovokasi, tetapi jika kamu memprovokasi Brother Long, keluarga kami yang terdiri dari 3 orang tidak akan dapat menyelamatkan hidup mereka. Kata Jiang Sheng. Istri, masalah ini tidak bisa dikacaukan. Siapa kakak Long, tahukah kamu? Jiang Fengguang tidak ingin Liu Hua melakukan hal bodoh seperti itu, jadi dia dengan cepat mengingatkannya. Betapa kuatnya dia, jika itu masalah besar, hubungi polisi. Jika dia tidak menangkapnya, tidak apa-apa, kata Liu Hua. Jiang Fengguang menghela nafas dan berkata, kamu pikir semuanya terlalu sederhana, bukankah perbuatan buruk saudara Long di Kabupaten Bin lebih sedikit? Jika ada bukti untuk menangkapnya, dia pasti sudah ditangkap sejak lama. Apakah kita masih harus menunggu sampai sekarang? Dan bahkan jika dia tertangkap, begitu banyak orang di bawahnya datang untuk mengganggu kita, apa yang bisa kita lakukan? Bu, Anda mengambil inisiatif untuk mengambil 10.000 yuan, dan sekarang sudah terlambat untuk menyesalinya, jangan, tidak memikirkannya, kamu masih mengapa kamu tidak memikirkan apa yang terjadi pada Su Yingxia di tangan Brother Long, itu akan membuatmu lebih bahagia. Jiang Sheng menghibur. Semakin buruk Su Yingxia, semakin bahagia tentu saja aku. Lebih baik jika saudara Long bisa jatuh cinta padanya dan memperkosanya, tapi bagaimana wanita seperti itu bisa bernilai 10.000 yuan, kata Liu Hua dengan marah. Mendengar kata-kata Liu Hua, Jiang Fengguang sedikit terdiam. Su Yingxia juga keponakan, dan pelajaran sudah cukup. Bagaimana dia bisa memiliki pikiran jahat seperti itu? Namun, Jiang Fengming tidak berani membantah kata-kata Liu Hua, jika tidak pasti akan menjadi omelan marah. Keluarga 3 orang itu lapar, dan ketika mereka hendak mengukus beberapa roti kukus untuk mengisi perut mereka, ada ketukan di pintu. Biasanya tidak ada yang datang ke rumah, jadi ketika Jiang Sheng pergi untuk membuka pintu, itu sangat aneh. Mungkinkah dia mengumpulkan tagihan air dan listrik lagi? Siapa, jika kamu menagih tagihan air dan listrik, cepatlah, kami tidak membutuhkan listrik di rumah kami, kamu cukup memutus aliran listriknya. Jiang Sheng berkata dengan nakal. Express, kata suara di luar pintu. Belanja online populer sekarang, dan Jiang Sheng sering membeli barang-barang, tetapi konsumsi belanja online-nya biasanya kembali setelah ulasan negatif yang berbahaya, dan dia tanpa malu-malu meminta kompensasi kepada pedagang. Tetapi akun belanja online telah diblokir untuk jangka waktu tertentu, bagaimana bisa dia membayarnya kembali? Apakah paket dikirim ke pintu Anda? Tentu saja, di mata keluarga Jiang, sangat tidak mungkin untuk memiliki keuntungan, bahkan jika itu dikirim secara tidak sengaja. Jiang Sheng membuka pintu dan melihat Han Xian, pikiran pertamanya adalah menutup pintu dengan cepat. Tapi sebelum dia bisa menutupnya, dia ditendang oleh Han Xian, dan kemudian dia disambut di wajahnya dengan pukulan lain. Han Xian, apa yang kamu lakukan? Datang ke rumah dan pukul aku, apakah ada lagi uang FA? Jiang Sheng menutupi wajahnya dan berteriak pada Han Xian dengan marah. Apakah kamu menemukan seseorang untuk menangkap Su Yingxia? Mata Han Xian yang penuh dengan niat membunuh sangat dingin. Untuk seseorang seperti Jiang Sheng yang berbohong setiap hari, berbohong hanyalah keterampilan dasar, dan dia berkata tanpa ragu-ragu, bagaimana Su Yingxia bisa ditangkap? Dan dia ditangkap. Jika kamu tidak pergi kepadanya, apa yang akan kamu lakukan? Hubungannya denganku? Pada saat ini, Liu Hua keluar dari dapur dan menatap Han Xian dengan marah, tetapi karena kejadian sebelumnya, dia tidak berani terlalu dekat dengan Han Xian, dan berkata, Han Xian, keluarga kami mudah diganggu, bukan? Anda bahkan datang ke pintu. Saya akan bertanya lagi, apakah Anda menemukan seseorang untuk menangkap Su Yingxia? Han Xian bertanya dengan wajah dingin. Han Xian, apakah kamu tidak tahu siapa aku? Apakah saya memiliki kemampuan seperti ini, dan saya harus mengeluarkan uang untuk menemukan seseorang? Dengan uang ini, saya mungkin juga makan sesuatu untuk mengisi perut saya. Kata Jiang Sheng. Betapa pelitnya keluarga ini, Han Xian tahu. Menurut deskripsi Jiang Lan, mereka yang menangkap Su Yingxia seharusnya berada di wilayah abu-abu.
Jika Anda meminta orang seperti itu untuk membantu Anda harus memiliki cukup uang. Jika masalah ini ada hubungannya denganmu, aku akan membuatmu mati jelek. Setelah berbicara, Han Xian meninggalkan rumah Jiang Sheng. Karena Jiang Sheng tidak melakukannya, satu-satunya kemungkinan jatuh pada Jiang Wan. Setelah Han Xian pergi, Jiang Sheng dengan cepat menutup pintu dan menguncinya. Bu, tidak akan terjadi apa-apa, kan? Jiang Sheng berkata dengan cemas, mata Han Xian barusan seolah membunuhnya. Jika dia tidak bermain-main dengan kebohongan, Jiang Sheng tidak akan berani memikirkan nasibnya sendiri. Liu Hua berkata dengan ekspresi tidak meneteskan air mata tanpa melihat peti mati, dan berkata, apa yang bisa terjadi? Saudara Long melakukan ini. Bisakah dia lebih baik dari saudara Long? Apa yang bisa saya lakukan dengan orang yang tidak berguna ini? Jiang Sheng berpikir untuk beberapa saat, mengangguk dan berkata, itu benar, dan orang besar seperti Brother Long tidak boleh mengkhianati kita. Bab 204. Rumah Jiang Wan. Jiang Bo tampak kesakitan, seolah-olah dia telah dipukuli. Mata Su Fang merah, dan jelas bahwa dia baru saja menangis. Wajah Jiang Hong tenggelam. Baru saja, beberapa orang tiba-tiba datang ke rumah dan secara paksa membawa Jiang Wan pergi. Tanpa mengetahui detail orang-orang ini, Jiang Hong tidak berani memanggil polisi, karena takut keadaan akan menjadi lebih buruk. Itu pasti Han Xian. Selain dia, siapa lagi yang telah menangkap Jiang Wan? Dia ingin membalas dendam. Ayah, kamu harus membantu Jiang Wan memutuskan. Su Fang memikirkan putrinya yang baik dibawa pergi, dan tidak bisa menahannya. Air mata tertinggal. Jiang Hong juga menduga bahwa masalah ini terkait dengan Han Xian, tetapi jika Han Xian benar-benar melakukannya, apa yang akan dilakukan keluarga Jiang untuk menangani masalah ini? Dan kali ini, itu adalah kesalahan Jiang Wan sendiri. Upaya Jiang Hong untuk menggunakan identitas sesepuhnya untuk menekan Han Xian sama sekali tidak mungkin. Apakah Jiang Wan melakukan sesuatu di belakangku? Jiang Hong bertanya. Faktanya, masalah sebelumnya sudah berakhir. Menurut Jiang Hong, Han Xian tidak akan datang untuk menyusahkan Jiang Wan setelah itu, kecuali jika Jiang Wan melakukan sesuatu untuk menyinggung Han Xian lagi. Ayah, orang macam apa Jiang Wan itu, tahukah kamu? Dia telah dicampakkan oleh Liu Xijie sekarang, apalagi yang bisa dia lakukan, kata Su Fang. Jiang Hong tentu tahu siapa Jiang Wan, dan justru karena dia dibuang oleh Liu Xijie, dia akan membalas dendam pada Han Xian dan Su Yingxia. Jiang Bo, apakah kamu tahu apa yang dilakukan Jiang Wan? Jiang Hong bertanya. Ayah, dia. Ayo. Aku mendengar panggilannya, dia seharusnya mencari balas dendam. Jiang Bo tidak berani menyembunyikan masalah ini, dia khawatir sesuatu akan benar-benar terjadi pada Jiang Wan. Bingung. Jiang Hong sangat marah. Dia tidak menyangka Jiang Wan tidak akan berani mendengarkannya dan membuat masalah dengan Han Xian. Bukankah ini telur yang menabrak batu? Orang seperti Han Xian berada di atas Tangzong, dan cara orang kecil seperti Jiang Wan hanyalah mencari kematian. Ini adalah putrimu yang baik, dia tidak mau tidak membunuh keluarga Jiang. Jiang Hong mengambil napas dalam-dalam dan mengeluarkan ponselnya. Meskipun sedikit tak tahu malu untuk menghubungi Jiang Lan sekarang, Jiang Hong adalah tetua dari keluarga Jiang dan tidak bisa dibiarkan karena situasinya terus menjadi serius. Dia tidak punya pilihan selain mengakuinya, bahkan jika dia memintanya untuk meminta maaf kepada Han Xian. Sebelum panggilan dilakukan, pintu rumah diledakkan, dan Han Xian bergegas masuk ke rumah Jiang sendirian. Melihat Han Xian, Su Fang berlari ke arah Han Xian dengan sembrono, meraih pakaian Han Xian dengan kedua tangannya, dan meraung, Han Xian, kemana kamu membawa putriku? Jika dia memiliki 3 kekuatan dan 2 kelemahan, aku akan bertarung denganmu. Han Xian mengerutkan kening, orang-orang Tangzong bergerak sangat cepat. Dia tidak menyangka Jiang Wan akan ditangkap dalam waktu sesingkat itu, tetapi dia harus melihat Jiang Wan sekarang, hanya Jiang Wan yang dapat mengetahui keberadaan Su Yingxia. Han Xian, kami hanya sedikit konflik internal. Anda benar-benar membiarkan orang luar ikut campur dalam urusan keluarga. Apakah Anda ingin membuat masalah sebelum Anda mau? Jiang Bo berkata kepada Han Xian.
Aku hanya benci Jiang Wan tidak terbunuh lebih cepat. Kalau tidak, Su Yingxia tidak akan ditangkap, kata Han Xian dengan dingin, mencari seseorang untuk menangkap Jiang Wan, tidak takut mereka akan tahu bahwa hubungan ini ada di Han Xian. Sudah patah hatinya, jadi bagaimana jika wajahnya terkoyak? Siapapun yang ingin menyakiti Su Yingxia hanya akan memiliki satu ujung di tangan Han Xian, dan itu adalah kematian. Han Xian, dia adalah sepupumu. Jiang Hong berkata dengan gigi terkatup. Han Xian mencibir dan berkata, sebagai sepupu, biarkan seseorang menangkap sepupunya sendiri. Jiang Hong, apakah ini aturan keluarga Jiang Anda? Hanya pengganggu besar yang diizinkan untuk menggertak yang muda? Wajah Jiang Hong sangat jelek, ini masalah memang benar bahwa Jiang Wan bersalah terlebih dahulu, dan konflik dari awal hingga akhir semuanya diprovokasi oleh Jiang Wan. Dia tidak memiliki apapun untuk membantah Han Xian. Tetapi Han Xian sekarang membunuh Jiang Wan, dia tidak bisa menonton Jiang Wan mati. Han Xian, jika Anda membiarkan Jiang Wan pergi, Su Yingxia akan aman. Dalam hal ini, keluarga Jiang saya minta maaf untuk Anda. Jika Anda ingin saya meminta maaf kepada Anda nanti, saya Jiang Hong tidak akan mengatakan apa-apa, kata Hong. Jiang Hong, kamu menempatkan statusmu begitu tinggi, apakah kamu sudah memikirkan kualifikasimu? Permintaan maafmu tidak berharga menurutku, itu omong kosong, kata Han Xian. Kamu, Jiang Hong sangat marah, menunjuk Han Xian dengan tangan gemetar. Su Yingxia kehilangan sehelai rambut, dan semua orang di keluarga Jiang akan mati. Han Xian berkata dengan dingin dan meninggalkan keluarga Jiang. Jiang Hong sangat ketakutan sehingga dia duduk di tanah dengan pantat ke bawah, matanya kosong. Dia awalnya berpikir bahwa setelah Jiang Wan menikah dengan Liu Xijie, keluarga Jiang akan mengantarkan kehidupan baru dan mampu memimpin keluarga Jiang menuju kemakmuran. Dia bahkan menaruh semua harapannya pada Jiang Wan, tetapi sekarang, karena harga diri Jiang Wan kontrol, hampir membahayakan keluarga Jiang berada di jalan buntu. Jiang Hong tidak bisa membayangkan kekacauan seperti apa yang akan ditimbulkan oleh kemarahan Han Xian jika Su Yingxia benar-benar terkejut. Mungkin, di matanya, keluarga Jiang hanyalah sekelompok semut. Ayah, apa yang harus saya lakukan? Dia ingin membunuh Jiang Wan, Anda harus menemukan cara untuk menyelamatkan Jiang Wan. Su Fang menangis dan berlutut di depan Jiang Hong. Karakter Jiang Wan selalu arogan. Dia merasa Su Yingxia lebih rendah darinya dalam semua aspek, jadi dia harus menekan Su Yingxia dari semua aspek. Aku tahu dia sengaja pamer di depan Su Yingxia, karena dia tidak yakin bahwa Su Yingxia menjadi perusahaan keluarga Su. Orang yang bertanggung jawab, dia ingin memberitahu Su Yingxia bahwa tidak peduli status apa yang dimiliki Su Yingxia sekarang, dia dapat hidup lebih baik daripada Su Yingxia, tetapi pada kenyataannya, sedini 3 tahun yang lalu, Jiang Wan sudah kalah dari kita semua di mata orang yang tidak berguna. Han Xian adalah orang yang benar-benar dapat memutuskan status Su Yingxia. Bagaimana dia bisa menjadi orang yang tidak berguna? Bagaimana mungkin orang tua dari keluarga Su membiarkan orang yang tidak berguna bergabung dengan keluarga Su? Aku sangat bodoh, seharusnya aku sudah memikirkannya sejak lama. Pada titik ini, bagaimana orang tua ini bisa cerdik dalam masalah ini? Pada akhirnya, Jiang Hong hanya memiliki senyum sedih di wajahnya, memandang Su Fang yang sedang berlutut, dan melanjutkan, inilah kamu yang memaafkan nasibnya, kamu yang harus disalahkan, dan kamu tidak pantas mendapatkan belas kasihan. Wajah Su Fang pucat, kata-kata Jiang Hong berarti bahwa dia jelas tidak berniat untuk mengurus masalah ini, tetapi bagaimana dia bisa melihat Jiang Wan mati di tangan Han Xian? Jiang Bo, putrimu akan mati sekarang, tidakkah kamu memikirkan cara? Su Fang berjalan ke sisi Jiang Bo, meninju dan menendang, memaki. Jiang Bo tidak berani melawan, dan dia bahkan tidak berani mengatakan apapun untuk membantah. Melihat adegan ini, Jiang Hong tersenyum tak berdaya dan berkata, ini adalah pemborosan nyata. Di ruang biliar, Su Yingxia dan Jiang Wan sama-sama dilemparkan ke ruang bawah tanah yang gelap dan lembab, dengan hanya cahaya redup. Tidak cukup bagi mereka untuk melihat satu sama lain dengan jelas. Jiang Wan terus berbicara tentang menangkap orang yang salah. Menurut pendapatnya,
Ekspresi Jiang Sheng pasti salah. Dia jelas menghabiskan uang, jadi bagaimana dia bisa menangkapnya? Su Yingxia tidak berteriak, tetapi ketika dia mendengar suara Jiang Wan, dia hanya berpikir itu sangat aneh, mengapa bahkan Jiang Wan ditangkap. Setelah beberapa saat, Saudara Long membawa sekelompok adik laki-laki ke ruang bawah tanah. Saudara Long, Anda menangkap orang yang salah, bagaimana Anda bisa menangkap saya? Saya menghabiskan 20.000 yuan agar Anda menangkap Su Yingxia. Saya bukan Su Yingxia, kata Jiang Wan kepada Saudara Long dengan panik. Ketika Su Yingxia mendengar ini, dia sangat marah. Jiang Wanlah yang menemukan seseorang untuk menangkapnya. 20.000 yuan? Pergi ke Nima, mengapa saya hanya mengambil 10.000 yuan, kata Saudara Long. Ini Jiang Sheng, dia pasti serakah untuk 10.000 yuan. Saudara Long, jika Anda membiarkan saya pergi, saya akan segera menemukannya. Jiang Wan berkata, dia membenci Jiang Sheng sampai mati sekarang, orang ini sebenarnya serakah untuk 10.000 yuannya. Lebih banyak blok, dan biarkan Brother Long menangkap orang yang salah. Untuk 10.000 yuan, aku pasti akan membuat Jiang Sheng memuntahkannya, tetapi kamu, aku tidak salah tangkap, tetaplah jujur. Kata Brother Long, berjalan menuju Su Yingxia. Kamu Su Yingxia, kan? Tanya Brother Long. Mendengar kalimat ini, Jiang Wan terkejut. Su Yingxia. Apakah dia dikurung di sini juga? Bukankah Su Yingxia mendengar semua yang kamu katakan tadi? Jiang Wan, aku tidak berharap kamu menghabiskan uang untuk menemukan seseorang untuk menangkapku, kata Su Yingxia. Melihat bahwa masalahnya telah terungkap, Jiang Wan hanya melakukan kejahatan sampai akhir, dan tidak takut untuk merobek wajahnya dengan Su Yingxia, dan berkata dengan dingin, jika bukan karena Anda, bagaimana mungkin Liu Xijie putus dengannya? Bagaimana saya bisa malu, Su Yingxia, lebih baik bagi Anda untuk mati, hanya ketika Anda mati Anda dapat menghilangkan kebencian di hati saya. Su Yingxia mengambil napas dalam-dalam dan berkata kepada Saudara Long, biarkan aku pergi sekarang, dan Anda masih memiliki kesempatan untuk menebus dosa-dosa Anda.